Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Visi Suharti, SY, ME, yang saya cintai, teman-teman mahasiswa semuanya. Perkenalkan, nama saya Subadidan, NIM 1917201204. Izin akan menerangkan sedikit materi tentang pajak bumi dan bangunan atau PBB. PBB di sini bukan perserikatan bahasa-bahasa ya. PBB di sini adalah pajak bumi dan bangunan. Oke. Apa itu pajak bumi dan bangunan? Kenapa kita sering mendengar istilah pajak? Ada pajak kendaraan, ada pajak rumah, ada pajak pembelian PPN, kita beli barang mewah kita kena pajak dan lain-lain. Banyak sekali pajak. Nah, di sini saya ingin menjelaskan apa itu pajak bumi dan bangunan. Pajak bumi dan bangunan adalah sebuah biaya yang harus disetorkan atas keberadaan tanah dan bangunan yang memberikan keuntungan dan kedudukan sosial ekonomi bagi seseorang ataupun badan. Karena pajak bumi dan bangunan itu bersifat kebendaan, maka besaran tarifnya itu ditentukan dari keadaan objek bumi dan bangunan yang ada. Jadi pajak bumi adalah biaya yang harus disetorkan ketika kita itu memiliki tanah dan bangunan. Tentu kalau kita tidak memiliki tanah dan bangunan, kita kena pajak gitu ya. Tetapi kalau kita memiliki tanah dan bangunan, kita terkena pajak. Nah, pajak di sini itu dikenakan bagi seseorang ataupun badan usaha. Nah, karena pajak bangunan ini bersifat kebendaan, jadi tarifnya pun ditentukan dengan keadaan yang ada. Jadi ketika kita punya tanah yang luas, kita punya bangunan yang besar, itu akan berbanding sebanding dengan pajak yang kita keluarkan. Nggak bisa dong ketika kita punya tanah yang luas, bangunan yang besar, kita pajak sedikit. Tentu harus disesuaikan dengan keadaan objek atau bangunan yang ada. Oke, selanjutnya yang kedua ada objek dan subjek pajak bumi dan bangunan. Jadi kalian harus bisa membedakan ya, apa itu objek pajak dan apa itu subjek pajak. Kalau objek pajak itu adalah benda yang dikenakan pajaknya, dan subjek pajak adalah seseorang atau badan yang memiliki hak atas benda tersebut. Jadi kalau objek itu benda yang dikenakan pajak, subjeknya adalah orang yang memiliki hak atas benda tersebut. Jadi objek dan subjek pajak bumi dan bangunan ada beberapa ya. Yang pertama ada objek pajak bumi, yaitu terdiri dari sawah, ladang, kebun, pekarangan, tanah, tambang, dan lain-lain yang itu berhubungan dengan bumi. Selanjutnya ada objek pajak bangunan. Objek pajak bangunan itu terdiri dari rumah tinggal, bangunan bisnis, gedung bertingkat, pusat perbelanjaan, pagar mewah, kolam renang, dan jalan tol. Ini dikenakan pajak. Subjek pajaknya adalah orang atau badan yang memiliki bangunan atau tanah tersebut, itu akan dikenakan pajak bumi dan bangunan. Nah, yang ketiga itu ada, jadi nggak semuanya bumi dan bangunan yang ada di dunia ini itu semuanya dikenakan pajak. Ada beberapa yang bukan termasuk objek pajak bumi dan bangunan. Nah, di antaranya itu yang pertama itu dikelompokkan berdasarkan dipergunakan untuk kepentingan umum dan tidak memperoleh keuntungan. Jadi bangunan itu atau tanah tersebut itu digunakan untuk kepentingan umum namun tidak memperoleh keuntungan dari bumi ataupun bangunan tersebut. Yang pertama itu adalah di bidang sosial ya, misalkan kita tahu ada bank, ada stasiun, ada bandara dan lain-lain yang itu berhubungan dengan sosial. Selanjutnya yang berhubungan dengan ibadah atau gedung ibadah. Di situ ada masjid, ada gereja, ada candi atau kuil bagi agama ya. Tentunya itu adalah tempat ibadah yang tidak akan dikenakan pajak.
yang selanjutnya ada di bidang kesehatan, ada rumah sakit, puskesmas, dan klinik-klinik yang lainnya. Intinya di bidang kesehatan itu tidak dikenakan pajak. Yang selanjutnya ada kebudayaan, gedung kebudayaan itu tidak dikenakan pajak. Selanjutnya ada gedung pendidikan juga itu tidak dikenakan pajak ya, mungkin kampus atau sekolah-sekolah SLTA, SLTP, itu TK dan lain-lainnya itu tidak dikenakan pajak karena itu berhubungan dengan orang banyak atau berkontribusi kepada negara, jadi itu tidak dikenakan pajak. Gedung sejarah pun tidak dikenakan pajak. Yang kedua yang dikelompokkan itu dipergunakan untuk menjaga flora dan fauna. Jadi yang pertama itu dipergunakan untuk kepentingan umum dan tidak menghasilkan keuntungan dari pajak bumi dan bangunan dari bangunan tersebut atau bumi tersebut. Dan selanjutnya adalah yang dipergunakan untuk menjaga flora dan fauna. Nah, di sini ada hutan suaka alam, ada hutan lindung, dan juga taman nasional. Jadi tanah bumi ini atau hutan-hutan ini tidak dikenakan pajak. Selanjutnya yang dikelompokkan dipergunakan oleh perwakilan negara atau organisasi internasional. Tadi sudah ada yang dipergunakan untuk kepentingan umum dan tidak mendapatkan keuntungan dari gedung tersebut atau tanah tersebut. Terus ada untuk digunakan untuk menjaga flora dan fauna. Yang ketiga ada yang dipergunakan oleh perwakilan negara atau organisasi internasional. Di sini ada gedung konsulat dan gedung kedutaan. Ini tentunya tidak dikenakan pajaknya. Selanjutnya ada dasar hukum bumi dan bangunan. Oke, selanjutnya yang keempat adalah dasar hukum pajak bumi dan bangunan. Jadi pajak bumi dan bangunan itu memiliki dasar ya. Adapun dasar pajak bumi dan bangunan yang pertama ada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994, di mana undang-undang ini itu adalah perubahan atas undang-undang sebelumnya Nomor 12 Tahun 1985 terkait pajak bumi dan bangunan yang mengatur semua tentang pungutan atas pajak bumi dan bangunan. Jadi semua tentang pungutan pajak bumi dan bangunan itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 yang tadinya itu hasil perubahan dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985. Yang selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang mengatur tentang pajak dan retribusi daerah. Di sini dijelaskan di Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 itu menjelaskan tentang pajak dan retribusi daerah, dibagi menjadi dua. Yang pertama, bahwa pemerintah kabupaten atau pemerintah kota itu memiliki wewenang dalam melakukan pemungutan atas pajak bumi dan bangunan di sektor pedesaan dan perkotaan atau PBB P2. Yang kedua, menjelaskan bahwa pemerintah atau pusat itu memiliki wewenang terhadap sektor pertambangan, perhutanan, dan perkebunan atau PBB P3. Jadi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 itu mengatur tentang pajak dan retribusi daerah dan dibagi menjadi dua. Yang pertama ada PBB P2 dan kedua ada PBB P3. Selanjutnya dasar pengenaan atas pungutan pajak bumi dan bangunan. Nah, dasar pengenaan atas pajak bumi dan bangunan ini itu disebut nilai jual objek pajak atau NJOP. Nah, nilai NJOP ini itu dihitung berdasarkan rata-rata harga pasar pada saat melakukan transaksi jual beli. Nah, dasar pengenaan ini itu ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Jadi pengenaan dasar harga nilai jual objek pajak itu ditentukan oleh harga rata-rata atau harga pasar itu ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Kita tahu bahwa harga dari nilai jual objek pajak itu tidak sama, jadi nilai jual objek pajak itu ditentukan berdasarkan beberapa hal. Yang pertama itu
bisa berkenaan dengan bahan yang digunakan dalam bangunan tersebut. Tentunya akan berbeda-beda, jadi akan mempengaruhi nilai jual objek pajaknya. Yang kedua, berdasarkan letaknya itu strategis atau tidak, itu juga akan mempengaruhi nilai jual objek pajaknya. Nah, terus selanjutnya dari rekayasanya juga bisa mempengaruhinya, dari kondisi lingkungannya juga bisa mempengaruhi harganya, dan pemanfaatnya serta peruntukannya. Itu semua bisa mempengaruhi nilai jual objek pajak sesuai dengan keadaan di daerah tersebut atau harga rata-rata atau harga pasar dari daerah tersebut. Jadi untuk nilai jual objek pajak itu akan berbeda-beda setiap daerahnya. Nah, kemudian selanjutnya itu bagaimana cara menentukan perhitungan pajak bumi dan bangunan. Setelah kita tahu tadi, kita terus langkah selanjutnya itu bagaimana cara perhitungannya. Nah, untuk perhitungannya itu terdiri dari 3 tahap. Yang pertama, kita menetapkan dulu nilai jual objek pajaknya seperti tadi. Masa kita mau bayar pajak, kita harus tahu dulu itu harga dari bangunan atau bumi kita itu berapa. Jadi pertama yang kita harus lakukan adalah mengetahui atau menetapkan nilai jual objek pajak. Kira-kira bangunan saya atau rumah saya di daerah saya ini harganya berapa. Kita harus menghitung dulu berapa besarnya harga nilai jual objek pajak kita. Terus selanjutnya adalah menentukan nilai jual kena pajak. Nah, selanjutnya adalah langkah kedua adalah menentukan nilai jual kena pajak atau NJKP. Yang tadi NJOP, yang sekarang adalah NJKP. Jadi harus bisa dibedakan ya. Kalau yang tadi nilai jual objek pajak, yang ini selanjutnya adalah nilai jual kena pajak. Jadi ini merupakan dasar perhitungan sebagai nilai jual objek pajak yang sudah dimasukkan dalam perhitungan pajak. Nah, untuk persentase nilai jual kena pajak itu sudah ditetapkan oleh Keputusan Menteri Keuangan pada nomor 201 /KMK Keputusan Menteri Keuangan .04 /2000. Jadi Keputusan Menteri Keuangan tentang nilai jual kena pajak itu sudah ditetapkan pada Keputusan nomor 201 /KMK .04 /2000. Nah, di sini itu sudah disesuaikan berapa besar nilai jual objek pajak tidak kena pajak sebagai dasar perhitungan pajak bumi dan bangunan. Yang pertama 40% untuk perkebunan, 40% untuk pertambangan, 40% untuk kehutanan. Nah, sedangkan bagi objek pajak lainnya seperti perdesaan dan perkotaan itu dapat dilihat dari NJOP-nya atau nilai jual objek pajaknya, yaitu sebesar 40% untuk nilai lebih dari 1 miliar, sedangkan 20% untuk nilai kurang dari 1 miliar. Maka perhitungannya itu tadi NJKP itu adalah mengalihkan dari nilai NJKP kali NJOP. Jadi untuk nilai jual kena pajak adalah berapa persen NJKP dikali NJOP, atau nilai jual kena pajak sama dengan berapa persen nilai jual kena pajaknya dikali nilai jual objek pajak. Rumus simpelnya adalah NJKP sama dengan berapa persen NJKP dikali NJOP. Ingat ya tadi ketika lebih 1 miliar itu 40% dan ketika kurang dari 1 miliar itu 20%. Selanjutnya langkah terakhir adalah menghitung pajak bumi dan bangunan. Kita sudah tahu tadi cara-caranya. Yang langkah terakhir adalah menghitung pajak bumi dan bangunannya berapa harga yang harus kita bayar, berapa pajak yang harus kita bayarkan. Nah, untuk menghitung pajak bumi dan bangunan atau PBB ini langsung menggunakan rumus 0,5% dikali nilai jual kena pajak. Nilai jual kena pajak tadi ya perhitungan terakhir. Jadi rumus untuk perhitungan pajak bumi dan bangunan adalah sama dengan 0,5% dikali nilai jual kena pajak atau NJKP. Tadi itu sedikit penjelasan dari saya tentang pajak bumi dan bangunan. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Saya disediakan caption, orang bijak taat pajak, orang jahat makan pajak.
pajak kita untuk kita. Jadi kita semua ketika kita sudah mempunyai penghasilan, kita sudah mempunyai harta kekayaan yang wajib dipajaki, kita harus rajin membayar pajak karena pajak itu akan kembali lagi juga ke kita. Jadi apa yang kita bayarkan itu juga akan kembali kepada kita. Jadi patuhilah pajak agar negara kita itu akan maju nanti ke depannya. Ketika kita membayar pajak, kita juga berkontribusi ke dalam negara Indonesia. Kita ikut membangun negara Indonesia agar negara Indonesia yang lebih maju. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Saya juga masih belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.